Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan anugerah nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh ibadah, menjalani hidup ini penuh dengan rasa syukur. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah kita harap-harapkan nantinya syafaatnya ila yaumil qiyamah. Kalau tadi atau kemarin kita telah kaji bareng, belajar bareng, berpikir bareng, menebar kebaikan terkait dengan 10 kewajiban anak terhadap orang tuanya. Itu di episode 31 ya. 10 kebaikan, 10 kewajiban yang harus dilakukan anak kepada orang tua. Sekarang kita di sini berpikir bareng, muhasabah. Ulama al-faqih ditanya tentang 2 orang tua yang mati tidak dalam keadaan murka terhadap anaknya. Bagaimana kalau di situ ada seorang orang tua ya, yang mati dalam keadaan murka terhadap anaknya, dapatkah diperoleh ridho mereka setelah mati? Jawab beliau, iya dapat, yaitu dengan 3 perkara. Jadi kedua orang tua, ya udah orang tua lah, itu meninggal, mati, tapi dalam keadaan murka kepada si anak, apakah si anak itu dapat mendapatkan ridho setelah mereka, kedua orang tua atau orang tua itu meninggal? Dapat. Jawabannya al-faqih seperti itu, dapat. Dengan cara satu, si anak harus menjadi orang yang soleh. Yad'ulahu waladun solihun yad'ulahu. Si anak haruslah menjadi orang yang soleh. 2, harus mau menyambut kerabat dan kenalan orang tua. Harus mau menyambut kerabat dan kenalan orang tua kita, orang tua. 3, harus beristighfar dan berdoa. Harus beristighfar dan berdoa serta bersedekah untuk kedua orang tuanya. Tambiullah bisa. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. La yastaqimu imanul abdi hatta yastaqim qalbuhu wa la yastaqim qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wa la yadkhulul mu'minul jannati hatta ya'mana jaruhu min lisanihi. Tidaklah bisa tegak iman seorang hamba sebelum hatinya menjadi bersih, dan hatinya tidak bersih sebelum bisa menjaga lisannya. Dan orang mukmin tidak akan masuk surga sebelum ia menjaga tetangganya dari gangguan lidahnya. Jadi di sini tadi kita telah membahas masalah bagaimana orang tua itu
meninggal dalam keadaan murka dengan anaknya, apakah si anak itu dapat ridho orang tua? Dapat, kata Al-Faqih, dengan 3 syarat. Si anak harus jadi anak yang soleha. Si anak harus mau menyambung kerabat dan kenalan orang tua. Si anak harus beristighfar dan berdoa, serta bersedekah untuk kedua orang tuanya. Dari Anas bin Malik dikatakan ini adalah bab di mana ini adalah suatu hati dari Anas bin Malik, bahwa tegaknya iman itu tidak bisa tegak iman kita sebelum hati kita menjadi hati yang bersih dari penyakit hati, dari kotoran hati. Ya, dan hatinya tidak bersih sebelum ia menjaga lisannya. Jadi hati itu tidak bersih sebelum ia menjaga lisannya. Bisa dikatakan suatu hati yang bersih itu karena lisannya bisa menjaga, tidak riba, tidak rasani, tidak apa. Seperti itu. Akhirnya apa? Penyakit hati dihilangkan, nanti kita bersih, pasti iman kita akan tegak. Dan seorang mukmin tidak akan masuk surga sebelum ia menjaga tetangganya dari gangguan lidahnya. Seorang mukmin tidak akan masuk surga ketika orang mukmin itu belum bisa atau tidak bisa menjaga lidahnya terhadap tetangganya. Jadinya apa? Ini diajari kita ke tetangga itu saling motivasi, harus saling motivasi. Supaya kita sebagai orang mukmin masuk surga, kita bisa menjaga lidahnya kita kepada tetangga kita. Dijaga lidah kita, jangan rasani, jangan riba. Ada tetangga beli ini dirasani gini, ada tetangga sukses ini dirasani gini. Gak usah seperti itu, gak usah seperti itu. Ada tetangga anaknya sukses dirasani begini, jangan seperti itu. Jadi ghibah, rasa-rasa dan sebagainya hilangkan, biarkan. Karena kita hidup itu masing-masing, punya kepentingan masing-masing, keperluan masing-masing. Kenapa harus melihat kepentingan orang lain? Kita nantinya mati itu bukan ditanya tentang orang lain, bukan tetangga kita, bukan kepentingan tetangga kita. Kita mati nanti ditanya tentang diri kita sendiri, bukan orang lain. Biarkan. Ya, kita bersyukur punya tetangga yang sukses, punya tetangga yang begini, punya tetangga begini. Kita bersyukur, alhamdulillah. Kita jaga lisan kita dari kita merasani tetangga kita. Orang itu tidak akan masuk surga, orang mukmin tidak akan masuk surga selama ia belum bisa menjaga lidahnya terhadap tetangganya. Di dunia kerja juga seperti itu. Yang penting kita kerja sesuai tupoksi kita, selesai, ya sudah. Jangan melihat pekerjaan orang lain, biarkan dia selesaikan. Dan kita jangan pernah rasani dengan teman sekerja kita. Jangan rasani, ghibah dan sebagainya. Orang itu di dalam sini dikatakan tidak akan masuk surga bagi orang-orang yang masih tidak bisa menjaga lisannya terhadap tetangganya, tetangga di rumah, tetangga bekerja, sebenarnya kan tetangga. Seperti itu, tidak akan masuk surga. Ada teman kerjanya begini, dihibah begini. Ada temannya kerjanya begini, difitnah begini. Ada temannya begini, difitnah begini, dan sebagainya. Gak usah seperti itu. Artinya apa? Kita punya kepentingan masing-masing. Bekerjalah yang baik sesuai tupoksi masing-masing. Jangan pernah ngurusi orang lain.
Karena setiap kerjaan itu punya tupoksi masing-masing. Saya bagiannya ini ya ini saya lakukan dengan baik. Kamu bagiannya ini lakukanlah dengan baik. Karena ketika sudah berjalan bareng akan saling menopang untuk kemajuan suatu perusahaan atau apa. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling memfitnah, jangan saling ghibah. Tidak boleh. Ya. Tadi dikatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. La yastaqimu imanun abdi hatta yastaqimu qalbu wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqimu lisanu wa la yadkhulul mu'minul jannah hatta ya'mana jaruhu min lisanihi. Tidaklah bisa tegak iman seorang hamba sebelum hatinya menjadi bersih, dan hatinya tidak bersih sebelum ia menjaga lisannya. Dan orang mukmin tidak akan masuk surga sebelum ia menjaga tetangganya dari gangguan lidahnya, fitnah, ghibah, dan sebagainya. Hilangkan penyakit itu. Hilangkan. Ya. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu akan kembali kepada manusia. Entah itu baik atau jelek, pasti akan kembali pada diri manusia itu. Pasti. Kalau dia melakukan baik, pasti akan kembali baik. Kalau dia melakukan kejelekan, pasti akan kembali kejelekan. Entah kapan waktunya. Niku. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.